Halo Sobat Sukses, selamat datang ke channel Salam Sukses, di mana kita make success simple. Kalau lu disuruh pilih untuk menggunakan satu bank aja seumur hidup, bank apa yang akan lu pilih? Gue yakin banyak dari kalian akan menjawab Bank BCA, bank terbesar di Indonesia saat ini. Siapa sih yang belum kenal dengan bank ini? Melainkan, belum tentu kalian akan menjawab Sibank, bank digital punyanya Shopee yang baru mulai populer belakangan ini. Di video ini, gue akan bandingkan plus minus dari menggunakan sebuah bank konvensional seperti BCA dan juga bank digital zaman now seperti Sibank. Kita mulai dulu dari profil perusahaan BCA. Bagi orang Indonesia, 3 huruf yang warna biru ini sudah tidak asing lagi ya. Udah ada di mana-mana kita pergi sekeliling Indonesia. ATM-nya juga ada di mana-mana. Ada di toko baju, restoran, bahkan aplikasi-aplikasi karena BCA hampir selalu jadi metode pembayaran utama. Nah, perusahaan ini didirikan pada tahun 1955, berarti sudah umur 67 tahun. Dan BCA adalah bagian dari Jarum Group, di mana mereka memiliki unit bisnis lainnya seperti Polytron, perkebunan agro, range market, Blibli, dan pasti bisnis rokoknya. Jadi BCA bisa dibilang ada di grup eksklusif yang manajemennya adalah orang paling kaya di Indonesia. Nggak cuma itu, BCA sebagai perusahaan juga masih terus berkembang dari tahun ke tahun. Ini bisa dilihat karena BCA sudah menjadi perusahaan TBK dan sudah melantai di Bursa Efek Indonesia dengan market cap 900-an triliun rupiah, terbesar di seluruh Indonesia. Nah, secara revenue dan net income bisa dilihat kedua ini terus naik dari tahun 2018 hingga 2021. Makanya harga sahamnya juga terus mengalami kenaikan. Kalau menurut Opa Buffett, ini adalah wonderful company ya teman-teman dan layak untuk dibeli. By the way, komen di bawah ya kalau lu tertarik untuk lihat analisa saham di channel ini ya teman-teman. Oke, lanjut untuk ke Sibank. PT Bank Sibank Indonesia adalah sebuah bank digital yang miliknya Sigroup. Ekosistemnya Sigroup nggak kalah keren juga. Di dalamnya ada Garena, yaitu developer game seperti Free Fire dan League of Legends. Lalu ada juga Shopee, e-commerce belanja online yang sangat populer di Indonesia. Saat ini, Shopee ada di peringkat kedua berdasarkan jumlah pengunjung website di Indonesia. Kemudian untuk Sibank ada di bawah SeaMoney, di mana mereka menyediakan layanan pembayaran digital dan keuangan di Asia Tenggara dengan adanya ShopeePay, Shopee Pay Later, dan juga Sibank. Kalau kita bandingkan di Google Play Store, aplikasi BCA Mobile-nya memiliki 4,3 bintang dari 1 juta reviews dan juga total 10 juta downloads. Belum lagi kalau kita tambahkan Blue by BCA yang sudah memiliki 1 juta downloads. Mungkin gua akan melakukan review aplikasi ini di video-video kedepannya ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan Sibank, sebenarnya Sibank unggul dalam ratingnya yang ada di 4,9 bintang dari 127.000 reviews. Ini lumayan wajar sih, karena desain Sibank yang lebih modern dan minimalis, sehingga review ratingnya lebih bagus. Tapi lebih lanjut tentang itu nanti. Kemudian di Sibank hanya baru memiliki 1 juta download, yang berarti ada lebih banyak orang yang lebih mempercayai BCA dibandingkan Sibank untuk saat ini. Langsung saja kita masuk ke dua aplikasi ini. Dari halaman depannya aja langsung kelihatan ya bahwa Sibank lebih menarik secara penampilan. Desainnya modern, simple, dan gak ribet. Di sini ada tampilan saldo kita dan juga pendapatan bunga gua selama gua menggunakan Sibank. Karena di Sibank menawarkan bunga tinggi 6% yang cair setiap hari. Kemudian di tab kedua ada halaman transfer, di mana kita bisa transfer ke pengguna Sibank, bank-bank lain, virtual account, isi pulsa dan tagihan, dan juga top up e-wallet. Di sini juga ada fitur gratis biaya admin dan juga gratis transfer kemana aja ya. Jadi mantep banget untuk menghemat biaya-biaya. Kalau kamu mau coba download dan daftar di Sibank, boleh menggunakan kode referral channel ini ya untuk mendapatkan 10.000 gratis. Lumayan untuk modal mulai. Nah, di sisi lain, aplikasi BCA Mobile ini bisa dibilang kelihatan kuno, nggak secantik Sibank. Untuk melihat saldonya, kita aja perlu beberapa step dulu. Kita harus ke M-Info, terus info saldo, masukkan PIN, dan saldonya baru keluar. Butuh total 3 step. Terus di dalam sini, kita juga bisa akses info reksadana, RDN, kartu kredit, dan lain-lain. Di tab transaksi, kita juga bisa melakukan transfer ke rekening bank lainnya, virtual account, dan juga menggunakan QRIS. Tapi secara penampilan keseluruhan, menurut gua kalau aplikasi ini dikasih ke orang awam atau orang yang pernah pakai aplikasi BCA Mobile, orang tersebut akan kesulitan untuk menavigasi aplikasinya karena kurang straightforward dan kelihatan lebih ribet. Sedangkan kalau orang awam dikasih aplikasi Sibank, gua yakin dia bisa menavigasi aplikasinya dengan mudah karena desainnya yang intuitif. Di luar dari penampilan aplikasi, sebenarnya ada alasan berbeda mengapa menabung di BCA lebih baik dan juga mengapa menabung di Sibank lebih baik. Coba lihat di sini deh, gue sudah bikin simulasi jika kita menabung di BCA dan juga di Sibank. Misalnya kita menabung 1 juta aja per bulan di BCA. Dalam 1 tahun kita menabung 12 juta.
tahun kedua 24 juta, tahun ketiga 36 juta, dan di tahun ke-10 kita sudah menabung 120 juta. Tapi jika kita menggunakan BCA, ada namanya biaya admin, asumsi 15.000 per bulan. Berarti dalam 10 tahun, lu akan bayar 1,8 juta untuk biaya admin aja. Sehingga total yang lu tabung dalam 10 tahun akan menjadi 118.200.000 aja. Sayang banget ya, kepotong dengan biaya admin. Nah, gimana kalau di Cbank? Menariknya dengan menggunakan aplikasi bank digital ini, nggak ada yang namanya biaya admin. Bahkan ada bunganya setinggi 6% per tahun yang cair setiap hari. Sehingga lu akan mendapatkan duit dan makin cuan. Ini contohnya ya untuk bunga yang cair setiap hari. Misalnya lu menabung 1 juta per bulan di Cbank. Di tahun pertama, saldo tabungan lu sudah jadi 12,3 juta. Tahun kedua, 25,4 juta. Tahun ketiga, 39,3 juta. Dan di tahun ke-10, jumlah tabungan lu akan menjadi 163,8 juta rupiah. 39% atau 45 juta lebih banyak dibandingkan lu menabung di BCA. Lumayan signifikan perbedaannya. Apalagi kalau lu menabung lebih banyak per bulannya. Misalnya 10 juta. Perbedaannya akan menjadi 440 juta dari lu menabung di Cbank dan juga di BCA. Dari simulasi ini jelas ya bahwa nabung di Cbank itu lebih unggul. Jadi apakah kita bisa ambil kesimpulan bahwa Cbank itu lebih baik daripada BCA dan bank konvensional lainnya? Belum tentu. Sekarang ayo kita lihat keunggulannya dari menggunakan BCA. Yang pertama ada dari keamanan. Bank yang memiliki market cap sebesar 900 triliunan ini pasti akan fokus untuk memperkuat sisi security dan keamanannya. Pada Juni 2022 kemarin aja, BCA menganggarkan dana sebesar 500 miliar untuk memperkuat sistem digital keamanannya. Ini termasuk untuk mencegah dan meminimalisir kasus-kasus modus penipuan dan juga serangan cyber security. Selain dari sisi keamanan yang solid, BCA juga memiliki kantor cabang untuk membantu mengatasi masalah-masalah kita, complaints, dan juga bisa bantu konsultasi dengan fitur Halo BCA mereka. Bahkan, BCA juga terkenal untuk customer service yang ramah. Gak cuma itu, keunggulan terbesar dengan menggunakan BCA adalah dari kartu debit fisiknya. Kartu ini bisa digunakan untuk melakukan transaksi di pasar, toko baju, restoran, dan di tempat-tempat lainnya. Jadi nggak usah bawa uang tunai banyak-banyak. Ngomong-ngomong tentang cash, BCA juga menyediakan ATM seluruh Indonesia, sehingga kita bisa melakukan penarikan uang tunai dari mana-mana. Untuk lebih mempermudah transaksi, dari aplikasi BCA Mobile pun juga ada fitur QR untuk bayar ke teman, toko-toko, dan yang lain dengan mudah. Semua fitur dan fasilitas ini tersedia di BCA, tapi nggak ada di Cbank. Maka dari itu, BCA ada biaya-biaya admin setiap bulannya, dengan tujuan untuk membiayai fasilitas-fasilitas ini. Kemudian, sebenarnya bunga 6% di Cbank saat ini hanya sebuah promo yang berlangsung sampai akhir bulan September. Setelah itu kita nggak tahu ke depannya apa masih ada bunganya, atau bahkan kita juga nggak tahu kalau masih gratis biaya admin atau tidak. Kalau gua pribadi, saat ini gua menggunakan Cbank untuk menabung dan taruh duit nganggur. Tapi gua juga masih menggunakan BCA sebagai bank utama gua untuk melakukan transaksi sehari-hari. Jadi gue memanfaatkan keunggulan dari kedua bank berbeda ini. Cbank untuk menabung karena ada bunganya, dan BCA untuk melakukan transaksi sehari-hari. Kalau lu gimana? Apakah lu menggunakan Cbank atau BCA? Atau menggunakan bank lainnya? Komen di bawah ya. Leave a like kalau kamu suka dengan video ini, subscribe untuk video-video seperti ini setiap minggunya. Thank you for watching and see you in the next one. Salam sukses.